Hendra Ananta Rudira, tambah sampai akhir Jalan Silva Jayamahit. Baik, rekan-rekan media sekalian, sekali lagi saya mohon doa seluruh rakyat Indonesia dan dukungannya tidak hanya bagi upaya ini, tetapi juga untuk seluruh keluarga prajurit kita terbaik. Tabah sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Hari Minggu tanggal 25 April 2021 pada pukul 01.00 WITA, di mana KRI Rigel yang sedang melaksanakan multi beam echo sounder telah melakukan kontak bawah air yang signifikan di sekitar posisi datum atau saat tenggelamnya KRI Nanggala pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter. Kemudian karena peralatan KRI Rigel yang ROV-nya hanya mampu 800, kemudian diserahkan kepada MV Swift Rescue yang bantuan dari Singapura. Kemudian diidentifikasi kontak tersebut oleh MV Swift Rescue dan pada pukul 07.37 WITA tadi pagi, Swift Rescue menurunkan ROV Remotely Operated Underwater Vehicle guna menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Rigel. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.4856 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala yang bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suite MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit. Ya, ini sempat keluar kemudian dijepit. Ya, ini adalah badan kapal. Memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Ya, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya yang berbadan tekan. Nah, ini terus ya, ini kemudi vertikal. Dan ini vertikal horizontal. Lanjut terus. Ini bagian. Ini buritan. Terus ini bagian haluan yang lepas. Bagian haluan ini lepas. Nah, ini ada grading. Lanjut.
Ini masih yang tadi, yang mau diperhatikan bagian berita tadi. Terus. Jadi bagian-bagian yang terbuka ini berserakan, yang tidak terlalu jelas karena mungkin dalamnya laut masih pagi tadi mungkin belum terlalu terang. Ya, ini masih bagian-bagian dari jalannya kapal. Nah, ini yang kemarin ada dashboard, biasanya ditutup dengan ini dashboard yang kemarin. Ini bagian-bagian yang terbuka, dan lepas. Ya, mungkin cukup ini cukup. Yang erupsinya dari MV jadi ini adalah baju escape suit MK11 yang biasanya ini ditaruh di kotak, tapi ini bisa lepas, berarti ada kedaruratan sehingga diambil dari kotak akan dipakai. Kemungkinan belum sempat pakai, kondisinya sudah darurat sehingga ini bisa lepas. Harusnya ini tersimpan di kotak, dipakai ketika terjadi kedaruratan. Nah, karena ini lepas berarti sempat di situ terjadi kedaruratan, kemudian mungkin yang sempat pakai atau pas saat pakai buyar yang lepas, ini bisa lepas dari kotaknya. Ini tadi yang diambil oleh dari Swift Rescue tadi. Ya. Silakan kalau ada yang rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom dan swastiastu, namo buddhaya. Pada kesempatan ini kami keluarga besar Polri dan saya selaku pimpinan Polri menyampaikan keprihatinan dan juga cita yang sangat mendalam atas gugurnya saudara-saudara kita prajurit terbaik KRI Nanggala 402. Kami sangat merasakan suasana kebatinan dari seluruh keluarga besar, karena kami mendampingi Bapak Panglima dari mulai dinyatakan sakluk sampai dengan hari ini. Tentunya kami mendoakan pada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut untuk tetap diberikan kekuatan, ketahan atas peristiwa yang terjadi, khususnya keluarga besar Hiu Kencana. Dalam kesempatan ini saya informasikan juga bahwa Letkol Laut Purnawirawan Heri Octavian kebetulan adalah masih keluarga besar Polri, di mana beliau adalah putra dari Kompol Purnawirawan Imron Haqi. Kemudian Leda Risa Triutomo kebetulan adalah adik sepupu dari AKP Maria S. Manasik. Sehingga tentunya kesedihan dan kehilangan ini juga menjadi kesedihan dan kehilangan keluarga besar Polri. Terkait dengan hal itu, tentunya kami terus akan melakukan segala yang bisa kami lakukan untuk bisa melanjutkan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka menindaklanjuti proses pencarian. Saat ini kami telah mendirikan 2 posko, yaitu posko SAR di Pantai Dermaga Cilebawang, Kabupaten Buleleng, dan posko SAR Polri di Pelabuhan Banyuwangi dengan jumlah 300 personel, di mana di dalamnya terdapat tim DPI 36 personel, kemudian Brimob 30 personel, Polair 25 personel, personel dari Polres, dan juga ada tim trauma healing. Tentunya kami akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti rangkaian dari kegiatan besar dan juga tentunya
hal-hal yang harus dilakukan oleh kita akan berusaha untuk bisa mengangkat kapal ini walaupun dengan kedalaman yang 838 tadi. Dan tentunya di dalam organisasi Esmerlo juga ada rekan-rekan kita dari luar yang menawarkan ini. Namun demikian, karena ini perlu keputusan pemerintah tentunya, saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara berjenjang ke atas, dan tentunya nanti kalaupun sudah ada keputusan nanti kita akan angkat kapal itu. Dan kami berkomitmen dan minta tadi juga pada Yu Kencana meminta untuk kapal ini bisa diangkat. Nah, tentunya ini langkah berikutnya yang akan kita ajukan ke atas. Kemudian yang tadi tidak ada satu pun anggota yang bisa dijelaskan gitu tanggapannya dari Panglima. Kan kita ada prajurit Anda yang ada di dasar laut. Upaya-upaya maksimal kita sudah jauh dari bisa kita dari Panglima sendiri tanggapannya. Ya, memberikan satu penghargaan kepada para prajurit di bencana yang gugur di Nanggala 402, dan itu akan kami ajukan secara berjenjang kepada Bapak Presiden, yaitu berupa kenaikan pangkat, dan segera akan kita proses. Itu ya, makasih. Yang lain? Iya, Ya, silakan. dari detik izin ini kan KRI Nanggala sempat di retrofit di Korea Selatan 2 tahun lalu ya, Pak. Terus kemudian ada tanggapan dari Majen Purnawirawan Hasanuddin bahwa diduga mengalami kegagalan retrofit. Nah, gimana tanggapannya terkait hal tersebut? Terus yang kedua, masih TW Hasanuddin juga menyoroti KRI Nanggala yang katanya kelebihan kapasitas dan seharusnya ini maksimal 38 orang di dalam. Nah, seperti apa menanggapi ini? Kalau memang berlebih, kenapa bisa berlebih pada saat itu? Kemudian satu lagi terkait dengan ada postingan komandan TNI Nanggala yang kembali viral, dan hal tersebut salah satu upaya latihan penyelamatan TNI Nanggala yang tenggelam. Nah, mohon penjelasan sebenarnya seperti apa penyelamatan yang bisa dilakukan jika seandainya tenggelam, TNI tenggelam. Terima kasih. Ya, silakan. Siap. Satu pertanyaan aja, satu orang satu pertanyaan. Sultan Komandan dari Reuters, yang saya tanyakan selanjutnya, bagaimana evakuasi para korban ini dan akan dibawa kemana? Terima kasih. dan menyampaikan tadi yang tanggapan tentang di overhaul di Korea pada tahun 2012. Namun setelah di Indonesia sudah kita laksanakan tingkat perbaikan, ya, baik tingkat hardware, ya, pemeliharaan menengah maupun docking rutin. Dan kapal ini sebelum berangkat kapal ini sudah layar dan juga latihan tanggal 12 April melaksanakan latihan penembakan torpedo kepala latihan. Sehingga kapal ini mampu, dan dinyatakan kemarin waktu awal saya sampaikan sudah dinyatakan dari Dinas Kelautan Angkatan Laut bahwa kapal ini layak untuk melaksanakan berlayar dan bertempur. Sehingga kita proyeksikan untuk melaksanakan latihan penembakan torpedo kepala latihan maupun kepala perang. Kemudian mengenai awak, ya ini sebenarnya kalau kapal ini mampu mengangkut 50 plus 7.000 kopaska untuk melaksanakan penyusupan, melaksanakan fransus pendaratan khusus kopaska yang melalui tabung torpedo. Sehingga sebenarnya 57 mampu, tergantung alat keselamatannya. Nah, alat keselamatannya mampu. Jadi hanya kemarin dinaiki 53, 49 tambah 4 personel ahli yang dalam torpedo, sehingga 53 masih masuk dalam kapasitas memuat orang di KRI Nanggala tersebut. Kemudian tadi apa, pengangkatan. Ya. Tentang pengangkatan nanti akan kita koordinasikan dengan pihak terkait, khususnya dalam organisasi Esmerlo,
apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Karena dengan badan tekan yang masih utuh tadi, apakah ditali, apakah ditusuk, diangkat seperti jangkar itu bagaimana nanti akan kita barisan lebih lanjut. Tapi upaya saya, ya niat saya kapal ini badan tekan ini bisa terangkat. Tentunya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut bagaimana cara-cara untuk mengangkat pada kedalaman 838 ini. Akan dibawa kemana, Pak? Dibawa kemana, Jenderal? Kenapa? Untuk jenazah akan dibawa kemana? Dievakuasinya nanti ke Surabaya. Ya, kalau sudah terangkat, berhasil diangkat, kita evakuasi ke Surabaya. Seperti yang waktu paparan kemarin saya sampaikan, begitu masuk Sapsang, nanti tahap evakuasinya nanti kita lanjuti ke Surabaya. Atau sesuai dengan permintaan keluarga, karena keluarganya di Banyuwangi ini ada 3 orang juga. Ya. Izin lagi satu pertanyaan belum. Juga, bentar. Silakan. Dari Dewi Ainus Jenderal, Satu pertanyaan, satu orang. gugurnya prajurit terbaik 53 orang ini, apakah ada penghormatan terakhir dari negara terkait tabur bunga di perairan Bali Utara? Terus yang kedua, berapa lama nantinya proses evakuasi kapal ini akan dilakukan? Apakah nanti ada bagian penting yang akan diambil untuk mengetahui penyebab dari insiden kecelakaan ini? Terima kasih. Terima kasih, silakan Bapak Berbicara. Ya, tentunya ada nanti akan kita laksanakan acara tabur bunga yang diikuti oleh para keluarga korban yang nanti menggunakan KRI menuju ke tanah sana. Kemudian untuk berapa lama nanti ya akan kita diskusikan dulu, karena ini sangat langka ya tentang evakuasi dari laut dalam yang sampai 838 ya, nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan. Tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita diskusikan dengan organisasi di Keseluruhan nanti. Terkait ornamen yang diambil. Ya, tentunya diangkatnya ini tidak hanya sekedar diangkat, juga untuk melakukan investigasi. Ya, investigasi menyeluruh karena kita juga masih memiliki kapal selam yang sejenis KRI Cakra dan juga 3 kapal lainnya. Sehingga ini harapan kita dengan investigasi tidak terjadi kejadian seperti ini di masa yang akan datang. Jenderal satu, Jenderal. Jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang betul. Jadi mulai laporan penyelaman, kemudian dia terdengar dari penjejak kemarin itu melaksanakan peran-peran, ya, peran persiapan kapal selam bertempur, peran menyelam dan sebagainya. Dan saat menyelam juga diketahui lampu masih menyala semua, artinya tidak blackout. Ya. Nah, saat menyelam langsung hilang. Nah, ini yang nanti akan diinvestigasi tentunya setelah juga kapal badan kapal bertekanan tadi kita bisa angkat. Sebenarnya sudah kita evaluasi dari awal tentang kejadian ini. Ya. Tapi tentunya saya berkeyakinan ini bukan human error, tapi lebih pada faktor alam. Sudah cukup ya? Siap. Saya persilakan Kasat, mungkin kalau ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Bangga, tentunya dengan rasa sedih, rasa prihatin, rasa duka yang mendalam atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut, saya menyampaikan rasa bela sungkawa dan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit hiu kencana, patriot sejati TNI Angkatan Laut, pahlawan laut Kusuma Bangsa, pengawal KRI Nanggala 402 yang gugur di Laut Bali dalam mengemban tugas negara. Semoga arwah mereka semua ditempatkan yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, keikhlasan, serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan SAR, baik dari Bahar Polri, dari Basarnas, KNKT,
instansi terkait dan juga dari kapal-kapal luar negeri, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sehingga proses SAR ini telah membuahkan hasil dengan ditemukannya badan kapal KRI Nanggala 402 ini. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Rudira, tambah sampai akhir Jalasimpa Jayamahit. Baik, rekan-rekan media sekalian, sekali lagi saya mohon doa seluruh rakyat Indonesia dan dukungannya tidak hanya bagi upaya ini, tetapi juga untuk seluruh keluarga prajurit kita terbaik. Tabah sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.